Saat ini kita berada di program Bicara Indonesia. Dan saat ini saya bersama dengan seorang penggerak dengan kemajuan yang ingin ia lihat untuk Indonesia. Beliau adalah Bapak Haidar Alwi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Pak Haidar Alwi ini pendiri dari Haidar Alwi Institute dan Haidar Alwi Care. Langsung aja kita bicara, karena beliau juga concern di dunia pertambangan, concern maksud saya di dunia pertambangan. Kita akan ngobrol-ngobrol. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dengan pertambangan. Oke, Pak Haidar, boleh dibilang tambang di Indonesia ini luar biasa, Pak. Ada tambang emas, batu bara, nikel, dan banyak sekali. Tapi mengapa Indonesia boleh dibilang secara ekonomi seolah nggak kemana-mana, Pak? Dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Menurut pendapat Bapak, kenapa bisa seperti itu, Pak? Pertama-tama saya ingin cerita tentang kekayaan alam Indonesia ini bisa bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Satu persatu pulau itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi kalau saya jelasin itu panjang minta ampun. Tapi secara sekilas begini. Waktu saya di New York ambil pembangkit setelah S1 saya dari Elektro ITB, S2 saya Elektro ITB, saya ngambil pembangkit di Schenectady di New York, negara bagian New York, kotanya namanya Schenectady. Saya melihat satu artikel menarik yang ditulis di situ. Ini hubungannya dengan tambang. Kalau ada benda bulat diputar, dilemparin glitter acak, terus setelah itu diberhentikan gerak, itu maka glitter itu akan berjajar di poros lingkaran itu. Nah, Indonesia kita ini, saya langsung aja, Indonesia kita ini hampir sepertiganya itu terletak di poros lingkaran itu. Kalau kita lihat dari ujung Sumatera, ujung Papua, itu sepertiga terletak di poros lingkaran. Artinya kalau kita belajar di SMA namanya tabel periodik itu kan ada tabel periodik mangan dan lain sebagainya, itu sepertiga berada di Indonesia. Jadi clean, nggak usah pakai satelit, nggak usah pakai apa-apa, kira-kira begitulah isinya. Makanya makin diteliti Indonesia kita ini makin terheran-heran, terhenyak-henyak kita bahwa kita ini luar biasa kan ya. Saya kasih contoh seperti yang di tempat lain itu, saya kasih contoh Sumbawa aja. Ya, di NTB itu, Nusa Tenggara Barat itu ada dua pulau nih, ada Lombok dan Sumbawa. Nah, kalau Lombok itu lebih kepada kebanyakan pertaniannya, peternakan. Kalau Sumbawa itu lebih kepada tambang. Sumbawa itu silakan dicek di YouTube, itu ada satu kota di ujung namanya Dompu ya, Kecamatan Buku. Itu ada kandungan emas dan tembaga. Dia diperkirakan lebih dari 2 miliar ton. Nah, kalau teman-teman mau lihat, itu ketik aja di situ. Tambang emas 2 miliar ton Dompu, Kecamatan Buku, nanti keluar. Nah, 2 miliar ton itu angka yang fantastis. Itu baru satu kecamatan. Belum di Sumbawa, belum di Sumbawanya, belum di kota Bima dan lain sebagainya. Itu kan ada 4 kota kabupaten di Sumbawa itu. Nah, belum di situ. Kabarnya walaupun belum diteliti, kabar ini di tempat lain jauh lebih besar. Nah, kalau kita berpikiran, kita hitung Sumbawa aja, anggap campuran emas dan tembaganya tadi 2 miliar ton. Itu menurut perkiraan saya, kalau hitungan kasar itu nilainya itu sekitar 1 juta triliun rupiah. Nah, utang kita cuma 10.000. Utang kita ini kecil sebetulnya dibanding dengan kekayaan alam kita. Kan 5.000 BUMN, 5.000 pemerintah, kira-kira begitulah. Nah, dari satu kecamatan kecil lah, kasarnya kira-kira dari kelurahan aja udah bisa dibayar utang negara ini. Kalau kita punya goodwill untuk
betul-betul membayar utang, terus betul-betul untuk concern untuk nambang dengan regulasi yang bagus dari pusat. Ini kan permasalahannya regulasinya nggak bagus nih, pusat menurut saya ya. Ya. Regulasi pusat itu kurang berpihak ke rakyat kecil, lebih berpihak kepada oligarki atau pengusaha besar. Kalau regulasi pusat itu dirubah sehingga dia berpihak kepada rakyat kebanyakan atau rakyat kecil dengan cara koperasi misalnya kita atur, rakyat daerah itu bisa nambang sendiri walaupun kecil-kecil. Ujung-ujungnya setor ke pemerintah, di label atau dilegalkan oleh pemerintah, sehingga itu jadi masukan untuk pemerintah. Kalau sekarang kan enggak, maling-maling rakyat ini, maling-maling nambang kecil-kecil yang terjadi kayak di Solo, kayak di Sumatera Barat, tambang hancur, itu kan tambang liar semua. Nah, rakyat jadi korban 24 karena sembunyi-sembunyi. Nah, coba pemerintah ke depan, pemerintahan Prabowo, saya minta supaya regulasinya di pusat dirubah, supaya masing-masing provinsi di Indonesia nih yang punya tambang nikel, batu bara, Kalimantan pun banyak batu bara dan emas, Sumbawa emas, Papua emas, thorium, uranium dan lain sebagainya. Nah itu bisa menambang sendiri rakyatnya, kecil-kecil walaupun kecil-kecil, tapi legal. Nah tinggal regulasinya aja dirubah, sehingga buat bayar utang kelamaan kalau itu dijalankan, buat sebulan aja kelamaan untuk bayar utang. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebagai contoh kayak saya waktu diminta ceramah waktu itu oleh Universitas Patimura di Ambon itu di Maluku, saya ceramah di situ. Begitu mendarat saya nangis sih, banyak sama Kapoldanya saat itu Lotaria Latif dulu. Dari mulai airport mendarat itu sampai ke Universitas Patimura itu tidak lepas saya meneteskan air mata. Kenapa? Ambon begitu kuayangan, luar biasa. Tapi rakyatnya miskin. Orang kalau bicara Ambon, bicaranya pasti debt collector atau penyanyi. Padahal daerahnya itu, saya ke sana itu mall paling 1 atau 2. Atau 2, nggak salah, satunya sudah mati. Lebih jelek dari kota terjelek di Jawa Barat, padahal itu ibu kota provinsi Ambon. Nah seharusnya Ambon itu kota termakmur di Indonesia. Kenapa? Itu tadi saya bilang, kalau saya cerita begini lama,